Shalom saudara, pagi hari ini luar biasa. Kalau hari Jumat lalu kita boleh mengalami kemenangan, mujizat dan juga keselamatan yang Tuhan kerjakan buat setiap kita. Dan pada hari ini kabar baik buat setiap kita. Yesus bukan hanya sekedar mati, tetapi dia juga bangkit untuk memberikan kemenangan buat setiap kita. Amin saudara. Itu sebabnya persiapkan waktu yang terbaik ini untuk memuji dia, mempersiapkan yang terbaik yang keluar dari hidup kita. Puji-pujian dan sorak-sorak buat Allah kita yang sudah menang. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat segala pengorbanan-Mu, membuat setiap kami pribadi-pribadi yang menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Mujizat kebaikan-Mu Tuhan. Mari dengan lebih sorak-sorai lagi kita katakan. Sama katakan, Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Mu heran, dulu sekarang selamanya. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Bagi dia, come on. Sama-sama lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Mari sekali lagi bersama-sama katakan, hidupku penuh mujizat. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang dahsyat. Kami bersuka cita karena Engkau Tuhan. Come on.
sebabnya kami katakan pagi ini, Kau pribadi yang kami andalkan. Kau pribadi kami percaya dalam setiap apa yang kami alami Tuhan. Kami tetap mengandalkan Engkau. Sebab Engkau Allah yang selalu ada bersama dengan kami. Sebab itu kami datang kepadamu Tuhan saat ini. Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalammu. Yesus, hanya kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain kau.
satu-satunya di hidupku, satu-satunya peganganku. Sebab itu kami katakan pagi ini Tuhan, sebab tidak ada pribadi yang lain yang kami sembah dan kami tinggikan. Sebab ketika dunia ini bergoncang, ketika kami tidak memiliki pegangan dalam hidup kami Tuhan, kami katakan pagi ini Engkau pribadi yang kami andalkan, Engkau pribadi yang kami percayai. Itu sebabnya kami katakan pagi ini Tuhan, dengan apakah manusia atau apapun juga bisa memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Sebab kasih-Mu besar, kasih-Mu ajaib, kasih-Mu mulia. Kami mengandalkan Engkau Tuhan. Sekali lagi kami katakan tidak ada pribadi yang lain, hanya Engkau satu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kebenaran firman-Mu yang memberikan kekuatan buat setiap kami Tuhan. Sebab kami tahu Engkau pribadi yang sudah menang 2000 tahun yang lalu. Dan ketika kami ada di dalam Engkau, kami bukan hanya sekedar menjadi pemenang Tuhan, tapi kami menjadi pribadi yang lebih dari pemenang. Kami percaya firman-Mu, kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Biar firman-Mu yang memerdekakan kami, yang membawa kami masuk kepada seluruh kebenaran firman-Mu Tuhan, kepada seluruh jalan-Mu yang ajaib. Sembunyikan hamba-Mu Tuhan di belakang salib, biar Engkau yang nampak Tuhan ketika Ia memberitakan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu demi nama Tuhan Yesus. Amen. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom untuk semuanya dan selamat Paskah untuk kita semua. Hari ini adalah hari deklarasi kemenangan kita. Karena Tuhan yang kita banggakan, Tuhan yang kita percaya hidup. Dia mati tetapi hari yang ketiga Dia bangkit dari antara orang mati. Dalam rangkaian Paskah kita saudara, kita percaya bahwa hari ini menjadi momen terpenting untuk kita melihat kemenangan yang Tuhan sediakan untuk kita semua. Hari ini saya ingin share tentang mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Kristus telah bangkit, tetapi kuasanya perlu kita alami sebagai umat Tuhan, umat tebusannya. Nah mari kita buka Alkitab kita, saudara yang di rumah, dimanapun saudara berada, saudara yang join di dalam channel ini, di dalam Matius pasal 28, ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Saudara, dikatakan perikopnya adalah kebangkitan Yesus, kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Ayat yang ketiga, wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihat tempat ia berbaring. Dan segera pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita besar, berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata,
salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Ayat 10, maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakan kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Saudaraku yang kekasih, dari pembacaan ini kita tahu bahwa Yesus bangkit setelah dia disalibkan, mati, dan dikuburkan. Nah, hari ini saudara, saya ingin bagikan 3 hal penting untuk mengingatkan kita bagaimana kita bisa mengalami kuasa kebangkitan Kristus di dalam hidup kita. Pertama saudara, kuasa kebangkitan Kristus kita harus alami dan akan menjadi pengalaman buat hidup kita. Mengapa? Karena Yesus telah mengalahkan kuasa maut. Saudara, bertahun-tahun maut menjadi hal yang momok, yang sangat menakutkan untuk manusia sebelum Kristus datang. Bahkan sampai hari ini kalau saudara tidak sungguh-sungguh percaya di dalam Tuhan, maut seperti mengintai kita di mana-mana. Ketika virus bergerak yang tidak terlihat itu saudara, sepertinya maut itu sedang mengintai kita. Tidak peduli saudara punya uang atau saudara mungkin saudara tidak punya uang, saudara memiliki kedudukan dan jabatan, atau saudara mungkin orang yang sangat biasa, atau siapapun kita. Hari-hari ini itu saudara, ketakutan seperti melanda seluruh bumi. Saudara, orang seperti tersandra, tidak bergerak karena kuasa maut seperti horor yang sedang meneror setiap orang, bahkan sampai ke kamar tidur kita. Tetapi dengarkan baik-baik, hari ini deklarasi kemenangan kita karena Kristus telah bangkit, dia telah mengalahkan maut, haleluya. Jadi kita percaya bahwa kita sebagai anak-anaknya, apalagi dia hidup di dalam kita juga sanggup mengalahkan maut. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15 ayat 55 sampai dengan 57. Saudara, mari kita baca dengan bersuara, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa adalah hukum Taurat. Ayat 57, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara, Kristus telah memberikan kemenangan dengan dia bangkit dan mengalahkan maut. Dan dia hidup di dalam kita. Saudara dan saya pasti bisa mengalahkan maut. Jangan terkurung di dalam ketakutan. Bangkit, deklarasikan kemenanganmu. Katakan, aku adalah pemenang. Aku berkemenangan di dalam Kristus karena Kristus menang dan kemenangannya diberikan kepada saya supaya saya jadi pemenang. Jangan izinkan roh maut menggerogoti hidup saudara. Hari ini adalah hari kemenanganmu. Pilihlah untuk jadi pemenang karena Allahmu telah mengalahkan maut, sekalipun yang sangat menakutkan oleh siapapun di dunia ini. Tetapi saya percaya dia tidak menakutkan kita. Mengapa saudara? Karena kalaupun satu waktu kita meninggal, hanya tubuh kita saja yang tertinggal. Tapi roh kita dan jiwa kita bertemu dengan dia, Yesus Tuhan penebus kita. Yang kedua saudara, kita bisa mengalami kuasa kebangkitan Kristus dalam hidup kita karena kita memiliki pengharapan yang baru. Kita memiliki pengharapan yang baru. Saudara, ayat-ayat firman ini berkata bahwa ketika Yesus mati dan dikuburkan, diturunkan dan dikuburkan, murid-murid mulai kecewa. Walaupun mereka tahu bahwa mereka punya harapan, mereka pegang janji Tuhan. Saudara, tetapi ketika Yesus mati, mereka mulai kecewa. Petrus berkata, aku mau balik untuk jadi nelayan. Dan teman-teman yang lain, oke, kami ikut saudara. Nah saudara, hari-hari ini kita juga mungkin seperti itu. Kita pegang firman. Kita percaya bahwa mujizat akan ada, terjadi di dalam hidup kita. Tetapi keadaannya tidak semakin baik. Keadaannya tidak seperti yang kita mimpikan. Nah dengarkan baik-baik. Saudara, bangkitkan harapanmu. Karena Yesusmu hidup. Hari ini mungkin beberapa minggu engkau seperti tidak punya pengharapan. Tapi dengarkan baik. Hari ini Yesus bangkit.
Dia telah mengalahkan maut yang paling menakutkan sekalipun. Jadi karena dia hidup, kita punya pengharapan baru. Apa buktinya saudara? Yesus pergi dan menjumpai mereka. Yesus pergi dan mendapati mereka. Sesuai dengan firman Tuhan di dalam Roma 5 ayat 4 dan 5. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi kalau kita bisa melewati fase ini, saudara, kita masih ada hari ini, saudara masih dengar firman Tuhan. Artinya saudara masih punya pengharapan. Karena ada Yesus yang menyertai kita. Ayat kelima, mari perhatikan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Sekali lagi, pengharapan kita tidak mengecewakan. Mengapa? Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Haleluya. Jadi saudara, kita punya pengharapan baru. Saudara, karena itu kita mari memilih untuk tidak takut. Saudara, mengapa saudara ketakutan mungkin saja melanda seluruh negeri ini dan seluruh situasi yang sedang terjadi. Tetapi kita memilih untuk bangkitkan pengharapan kita. Kita melihat bahwa karena Kristus hidup, ada masa depan untuk kita. Ada pengharapan bahwa bisnis dan usaha kita akan lebih baik di hari esok. Kita punya pengharapan bahwa anak-anak kita memiliki masa depan yang jauh lebih hebat dari kita. Karena ada Kristus yang sudah bangkit dan menyiapkan masa depan yang penuh harapan untuk setiap anak-anaknya. Karena itu saudara, mari memilih untuk tetap bersukacita sesuai dengan Roma 12 ayat 12. Roma 12, bersukacitalah dalam pengharapan. Jadi dalam pengharapan kita untuk menanti suasana ini pulih dan melihat pemulihan seutuhnya, mari tetap bersukacita. Karena sukacita adalah pilihan, murung adalah pilihan, depresi adalah pilihan. Jadi kalau saudara memilih untuk bersukacita, maka kekuatan ilahi dari Tuhan akan turun menyertai saudara. Sabar dalam kesesakan. Terus sabar, nantikan pertolongan dan lawatan Tuhan. Sabar dalam kesesakan. Dan yang paling penting adalah bertekun dalam doa. Jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti berdoa. Bukan berdoa hanya untuk diri saudara. Berdoa untuk pemerintahan kita. Berdoa untuk bangsa kita. Berdoa untuk bangsa-bangsa. Berdoa untuk setiap aparatur pemerintah yang mengatur semua dan segala sesuatu. Sehingga rakyat kita, seluruh bangsa kita mengalami kesejahteraan yang sesungguhnya. Walaupun kita sedang mengalami berbagai tekanan dan masalah. Tapi dengarkan baik-baik, karena Kristus hidup. Kita punya pengharapan bahwa semua akan baik-baik saja di masa yang akan datang. Yang ketiga saudara, karena Kristus hidup, kita bisa mengalami pemulihan yang seutuhnya. Sekali lagi, karena Kristus hidup, kita mengalami pemulihan yang seutuhnya. Saudara, apa dasar saya mengutip statement ini untuk kita semua? Karena begini saudara, ketika dalam proses Yesus mengalami penderitaan. Ada banyak orang-orang yang ada di sekitarnya yang dulunya berkata, oh kami ikut Tuhan, kami setia kepadamu, kami tidak akan ingkar janji. Dan salah satu tokoh itu yang mulut besar adalah Pak Petrus saudara. Maaf kalau saudara namanya Petrus. Ya, Petrus ini mulut besar saudara. Dia komitmen, Yesus berkata mari berjaga-jaga dan berdoa. Malah dia tidur. Dan akhirnya kita tahu Petrus menyangkal Yesus. Petrus menyangkal Yesus. Saudara bisa bayangkan ketika Kristus tidak hidup atau tidak bangkit kembali. Saudara, apa yang terjadi? Petrus akan terpuruk dan dia menyesal. Dia mati pun mati dalam penyesalan. Tetapi kita bersyukur. Haleluya, karena Yesus kita hidup. Dan karena Yesus hidup, saudara, dia menjumpai Petrus. Dan dia berkata, apakah engkau mengasihi aku? Saudara melihat di Yohanes pasal 21, saudara menemukan di sana, Yesus memberikan kembali kepercayaan diri
Petrus. Yesus membangkitkan kembali gairah hidupnya. Yesus membangkitkan visi yang pertama ditaruh dalam hidup Petrus. Bahwa kamu tidak jadi penjala ikan lagi, tapi kamu adalah penjala manusia. Tetapi visi ini akan terus berjalan kalau ada pemulihan yang seutuhnya dalam pribadi Petrus. Saudara mungkin yang mendengarkan ini khotbah ini, saudara mungkin adalah orang yang saudara berkata, saya juga seperti Petrus, saya sudah menyangkal Tuhan. Saya sudah berjanji di Paskah beberapa tahun yang lalu, saya bilang saya bertobat, tapi saya akhirnya jatuh ke dalam dosa lagi. Dengarkan baik-baik, hari ini ada berita baik untuk saudara. Allah mau bangkit dan Ia ingin menjumpai saudara, dan saat ini Dia ingin menjumpai saudara di ruangan hidup saudara saat ini juga. Dan Dia ingin engkau bangkit karena Dia mengasihimu, Dia mengampunimu, Dia menerima engkau kembali tanpa syarat. Bukan hanya Petrus, saudara, tetapi ada juga Thomas. Saudara, Thomas sama. Thomas berkata, kalau aku tidak cocolkan jariku di tempat lubang pakunya, di lambungnya, di kakinya, aku tidak percaya. Saudara bisa bayangkan seorang murid yang berjalan bersama, dimuridkan, mengelihat berbagai mujizat. Kalau saudara mendengar itu, kalau itu adalah orang kepercayaan, orang yang dekat dengan saudara, saudara pasti kecewa. Dan saya kira Tuhan dalam kemanusiaannya Dia kecewa. Tetapi Dia menjumpai Thomas secara khusus. Dan Dia berkata, Thomas, sekarang taruh tanganmu di bekas lubang pakuku. Sekarang taruh jarimu di kakiku yang dipaku. Sekarang taruh jarimu di lambungku yang tertusuk. Dan jangan lagi tidak menjadi orang yang tidak percaya. Saudara, Yesus memberikan pemulihan yang seutuhnya bukan hanya kepada Petrus, tapi juga kepada Thomas. Dan mungkin juga buat murid-murid yang lain yang meragukan Kristus Tuhan mereka, tapi tidak berani ngomong. Seperti sebagian kita yang ada di rumah, yang mungkin sedang bertanya, Tuhan, apakah Engkau di mana? Mengapa semuanya Engkau izinkan? Mengapa semua usahaku mati? Mengapa semua berbagai, aku kehilangan keluargaku yang kucintai dan lain-lain sebagainya. Dan Engkau sedang meragukan Tuhan. Dengarkan baik-baik. Kristus ada di hadapanmu. Dia ada di tengah kita hari ini. Dan Dia ingin meyakinkan setiap kita bahwa Dia mengasihi kita. Dia ingin engkau bangkit kembali. Dia ingin engkau pulih. Karena kalau engkau pulih, jikalau engkau pulih, maka masa depan itu sungguh ada. Harapanmu sungguh tidak akan hilang. Bahkan maut sendiri tidak berkuasa atas engkau. Doa saya untuk kita semua di momen Paskah ini, deklarasikan imanmu. Katakan, hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di mana sengatmu? Kristus sudah mengalahkan maut, karena itu maut tidak boleh mengancam hidup kita. Karena kita adalah pemenang. Deklarasikan imanmu bahwa engkau punya pengharapan di dalam Yesus. Karena itu pilihlah bersukacita dan sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Yang ketiga, karena Kristus bangkit, kita bisa mengalami kuasanya dan mengalami pemulihan hidup yang seutuhnya. Apapun keadaanmu hari ini, Allah sanggup memulihkan engkau. Allah sanggup menjaga dan menjamah seluruh kedalaman relung hatimu yang terdalam. Karena Dia mengenal engkau, Dia menebus engkau, darahnya tercurah bagimu. Hari ini alami kemenanganmu, karena Tuhan ada di tengah kita. Dia bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, aku tidak akan gentar. Aku tidak takut, aku tidak takut. Karena Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup.
ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Mari angkat suaramu. Ada hari esok. Ada hari esok. Amen. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, ku tak gentar. Amen, amen. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Bapak Ibu yang di rumah, dengarkan baik, Yesus hidup. Itu sebabnya ketakutan tidak berkuasa atas kita. Maut sekalipun tidak berkuasa atas hidup saudara. Karena Yesus hidup, kita punya pengharapan baru. Walau pengharapan yang lama seperti hampir terkubur, tapi hari ini saya ingatkan kita, Allahmu hidup. Engkau melihat satu titik kecil terang. Itu adalah harapanmu untuk melangkah. Pergilah ke pintu itu dan engkau akan melihat mujizat yang disediakan untuk hidupmu. Kesembuhan, kemenangan adalah bagian hidupmu. Karena Allah kita hidup, pemulihan yang seutuhnya akan terjadi sekali lagi dalam hidupmu. Bangkit, jangan izinkan dosa berkuasa atas hidupmu. Jangan biarkan perasaanmu menguasai engkau. Jangan biarkan intimidasi iblis mengintimidasi hidupmu. Tapi hari ini engkau memilih, apakah engkau mau supaya roh maut tidak menguasai engkau? Apakah engkau mau supaya harapan baru tumbuh menjadi iman yang luar biasa? Apakah engkau mau menerima pemulihan yang seutuhnya? Kalau engkau mau, taruh tanganmu di dadamu. Dan saya berdoa buat engkau, Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, lewat siaran ini, dimanapun saudara-saudara kami bisa melihat siaran ini, jamah Tuhan, angkat setiap ketakutan, intimidasi maut yang mengintimidasi mereka hari ini. Di dalam nama Yesus, saya roh maut, kami perintahkan engkau keluar dalam nama Yesus. Engkau tidak berkuasa atas hidup anak-anak Tuhan, karena Kristus Tuhan kami hidup dan Dia telah mengalahkan maut. Hari ini kalau engkau sedang terpuruk dalam pengalaman pengharapanmu, dengarkan baik-baik, ada pengharapan baru di dalam Kristus karena Kristus telah bangkit. Terima kasih Tuhan, pilihlah bersukacita, kami memilih bersukacita. Kami memilih untuk sabar dan bertekun dalam doa, karena pengharapan kami tidak sia-sia. Terima kasih Tuhan. Hari ini dengarkan baik-baik, ada Tuhan di tengah kita. Karena itu Dia ingin memulihkan seluruh hidupmu. Dosa tidak berkuasa atas engkau. Engkau adalah pemenang. Jika hari ini engkau memilih dan berkata, Tuhan aku mau kembali, seperti Petrus kembali, seperti Thomas yang kembali, Dia sanggup memulihkan keadaanmu. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Jamah hati kami Tuhan, sembuhkan dan pulihkan kami. Karena kami punya pengharapan di dalam Yesus. Kami tahu ada masa depan, ada anugerah yang berlimpah-limpah engkau sediakan di hari Paskah yang luar biasa ini. Haleluya. Kalau engkau mau, angkat tanganmu dan nyanyikan pujian ini. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku di dalam-Mu,
hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal rencana-Mu Tuhan, tak pernah gagal rencana-Mu. Tangi jalanku, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang. Masa depanku Kau sedia, pengharapan, pengharapanku, amin. Terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang. Masa depan harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam. Sekali lagi katakan, ku percaya bahwa kita aman di dalam Yesus. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Mari beri pujian, beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, dan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat Paskah bagi kita semua. Saya percaya bahwa kita diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi, dan juga tentunya lewat pujian penyembahan yang kita alami bersama-sama. Dan saya ingin informasikan buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, bahwa pada minggu depan tanggal 19 April kita akan tetap ibadah online, sama seperti biasa, karena memang masih ada imbauan pemerintah untuk kita tetap di rumah aja. Dan saya juga ingin menginformasikan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, Bapak Ibu bisa mentransfer di nomor rekening yang ada di bawah ini. Dan tentunya setiap kita tetap sehat, kita tetap bersuka cita karena saya percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Terima kasih dan God bless you. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita ada di penghujung ibadah kita hari ini. Mari kita sekali lagi datang kepada Tuhan dan kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang kita alami di sepanjang ibadah ini. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur karena hadirat-Mu bersama dengan kami. Kuasa kebangkitan kami boleh alami lewat firman Tuhan. Pujian dan penyembahan dan nyanyian kemenangan kami telah kami deklarasikan dan kami adalah pemenang. Berkati Tuhan kota kami Jakarta dan berkati kota-kota di sekitarnya, bahkan di seluruh Sabang, Merauke, Miangas, Pulau Rote. Diberkati Tuhan. Shalom untuk seluruh Indonesia, bahkan sampai kepada bangsa-bangsa yang sedang menantikan mujizat, kekuatan dan pengharapan. Sampai dimanapun channel YouTube ini sedang ditayangkan di seluruh penjuru dunia. Berkati yang menyaksikan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus. Kami percaya maut tidak berkuasa atas hidup kami. Kami punya pengharapan baru dan kami tahu kami menerima pemulihan yang seutuhnya. Terima kasih Tuhan, kami melihat hal-hal baik terjadi dan kami perkatakan ini, minggu ini menjadi minggu yang luar biasa karena Tuhan menyertai kami. Roh Kudus membela kami, Roh Kudus menuntun kami untuk berjalan dalam kebenaran yang seutuhnya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami, keluarga kami, usaha dan pekerjaan kami ke dalam tangan-Mu. Seluruh hidup kami
dan semua yang kami miliki aman di dalam Engkau. Bagimulah kemuliaan pujian, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Karena itu jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, kuasa penyertaan kemenangan dalam Roh-Nya yang kudus, menopang, menyertai dan menguatkan kita dari sekarang kekal selama-lamanya. Segala berkat ini datang kepadamu saat ini, kepada kita semua saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita yang menerimanya boleh sama-sama katakan amin, amin, dan amin. Selamat hari Minggu, selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati.